Oke, halo semuanya, bertemu lagi di channel aku. Jadi kali ini aku akan sharing perjalananku kali ini dari kota Palembang menuju Yogyakarta menggunakan transportasi gabungan, yaitu transportasi bus dan kereta api. Oke, langsung saja kita mulai perjalanan dari kota Palembang kemarin. Iya, jadi aku kemarin tuh berangkat menggunakan bus pukul 11 siang dan sekarang pukul 00:11 di hari sudah di pelabuhan ya, ini sudah di Pelabuhan Merak, Banten. Kemudian dari sana aku turun di stasiun Pulau Gebang tepatnya itu pada pukul 3:27. Dari stasiun Pulau Gebang aku berangkat ke Pasar Senen itu menggunakan ojek online. Nah, kemudian nanti di Pasar Senen ini aku akan menunggu jadwal kereta ke Yogyakarta. Aku beli tiket kereta Bengawan itu berangkatnya pukul 6 pagi. Oke, jadi ini keretanya udah mau datang ya. Tuh, eh, belum kelihatan ya di kamera. Ini kameranya, ini keretanya. Nah, ini dia. Kereta Bengawan udah kelihatan. Ini keretanya. Ini kayaknya bukan ya. Ini kargo kayaknya. Atau kereta barang ya. Perjalananku dari Palembang menuju ke Pulau Gebang menggunakan bus, tepatnya bus Adi Prima. Kemarin aku pesan menggunakan aplikasi ya. Pesannya bisa menggunakan aplikasi Redbus, Traveloka, Tiket, dan masih banyak aplikasi lain. Kebetulan kemarin aku berangkat mendadak, jadi yang tiket yang masih ada itu Adi Prima. Masih banyak juga eh, armada-armada lain yang sering ke Yogyakarta ya. Misalnya juga ada itu Sinar Jaya, juga kemudian Sun. Nah, kebetulan kemarin dapatnya Adi Prima. Kemarin itu ada satu kali pemberhentian. Pokoknya udah daerah-daerah di sekitar Lampung kayaknya itu makan sore. Sekalian sholat asar kemarin itu. Pemberhentian satu kali. Jadi ini sebenarnya perjalanan pertamaku naik bus turun di Pulau Gebang ya, terminal Pulau Gebang. Pertama kali mencoba. Kemarin itu sempat mencari bus yang nyampe nya itu misalnya agak sedikit pagi misalnya, atau udah deket-deket subuh gitu ya. Tapi kemarin kebanyakan itu busnya nyampe jam dini hari semua rata-rata ya, kebanyakan dini hari, dan itu pun udah banyak kosong karena pesan mendadak. Cuma karena aku dapat tiket keretanya jam 6 pagi, aku rasa perjalanan aku hitung-hitung perjalanan dari Pulau Gebang sampai ke stasiun Pasar Senen itu memakan waktu juga ya. Lebih baik menunggu di sana daripada telat gitu. Karena ini perjalanan pertama kali stop di terminal bus malam-malam dini hari. Aku sebenarnya nggak tahu terminal bus yang dekat dengan Pasar Senen kalau kita dari Sumatera ya, dari Palembang. Kemarin hanya modal searching di internet, kemudian aku ukur dengan menggunakan dengan Google Maps, itu kayaknya Pulau Gebang termasuk yang dekat dengan stasiun Pasar Senen. Mungkin kalau ada sobat travelers yang tahu terminal yang paling dekat dengan Pasar Senen itu kalau kita dari arah Sumatera itu stasiun mana, silakan komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan kenapa aku memilih sampai di terminal bus itu yang dini hari ya. Jawabannya karena tiket kereta yang paling murah itu kereta Bengawan itu berangkatnya hanya jam 6 pagi. Dia hanya berangkat satu kali sehari. Dan itu pun kita harus pesan jauh-jauh hari agar kebagian tiketnya. Sebenarnya kalau kita mau lebih aman,
atau mau lebih enak gitu ya, bisa membeli tiket kereta yang lebih siang, ataupun juga kita bisa pilih tiket kereta yang sore atau malam dengan kita memilih keberangkatan bus dari arah Palembang. Itu disesuaikan saja di jam berapa kita kedatangannya gitu, nanti disesuaikan aja. Setelah sampai di Pulau Gebang kemarin, karena tasku kecil, jadi kemarin aku pesen ojek online motor. Nah itu berbeda kalau misalnya kita rame-rame, itu lebih enak juga ya, maka lebih untuk pesan ojek online mobil misalnya, dan harganya bisa lebih murah dibandingkan sendirian menggunakan ojek online motor. Sebenarnya kemarin sebelum berangkat itu aku sempat cari sleeper bus ya, rute dari Palembang ke Yogyakarta. Tapi sayangnya untuk sleeper bus ternyata belum tersedia untuk keberangkatan dari Palembang ke Yogyakarta ataupun sebaliknya. Sleeper bus hanya tersedia kalau kita berangkat ke Jakarta dan dari Yogyakarta ke Palembang. Nyambung-nyambung gitu ya, putus-putus gitu perjalanannya. Tapi kemarin karena dari Palembang ke Jakartanya itu nggak ada sleeper bus, nggak kebagian lebih tepatnya, karena mendadak pesannya, akhirnya pesan bus yang biasa ya, yang nggak sleeper bus. Kemudian karena memang perjalanan kali ini aku khususkan untuk gabungan antara bus dengan kereta, akhirnya ke Yogyakarta pun aku nggak pesen sleeper bus ya, karena memang tujuannya eh, transportasi bus kemudian digabung dengan kereta. Sebenarnya kalau dibilang lebih murah, enggak juga sih. Soalnya kalau kita langsung dari Palembang ke Yogyakarta naik bus itu harganya hampir sama. Untuk lebih detail nanti aku jelaskan di akhir video. Jadi tonton hingga selesai ya teman-teman, sobat traveler semuanya. Kalau pengen lebih murah itu sejauh ini pengalamanku masih dipegang kalau kita naik kereta api dari Palembang sampai ke Yogyakarta, terus ditambah kita naik kapal dan travel ketika berada di Lampung ya, untuk sampai ke pelabuhan Bakahuni. Itu paling murah sejauh ini. Itu nggak nyampe 400.000 ya, sekitar 300.000 lah, seperti aku jelaskan di video sebelumnya. Sobat Travelers bisa lihat di video-video aku sebelumnya ya. Oh ya, Sobat Travelers, sekedar informasi, jadi sebelum memesan tiket bus itu pastikan Sobat Travelers memilih bus yang nyaman dan sesuai keinginan Sobat Travelers ya. Karena armada bus itu berbeda-beda. Ada yang ada selonjoran kakinya atau leg rest, dan ada bus yang tidak ada selonjoran kakinya. Kemudian ada juga bus yang ada toilet, dan ada bus yang nggak ada toilet. Toilet cukup penting untuk perjalanan jauh dari Sumatera, khususnya dari Palembang ke Jakarta. Nanti kalau teman-teman ingin buang air kecil, kalau ada toilet itu lebih enak. Tapi kalau nggak ada toiletnya, teman-teman bisa tahan, itu lumayan lama tahan sampai tiba di pemberhentian bus. Bus nggak bisa tiba-tiba berhenti, misalnya ada yang mau buang air kecil gitu, nggak bisa ya, karena mereka biasanya berhenti di titik yang sudah ditentukan, misalnya tempat makan gitu, kemudian SPBU ketika mereka mau isi minyak, dan itu pun memang sudah mereka rencanakan. Oleh karena itu, sebelum memesan tiket bus, sebelum memesan kursi bus, pastikan teman-teman memesan bus yang teman-teman inginkan beserta fasilitasnya ya. Itu aku sarankan lebih baik teman-teman memesan tiket bus yang ada leg rest-nya, agar kaki itu nggak terlalu pegel dan space-nya agak lebih luas. Karena busnya jarang berhenti, agar teman-teman Sobat Travels nggak kelaparan, itu aku sarankan bawa makanan, entah itu cemilan ataupun makanan berat gitu ya. Itu bisa kita beli sebelum pemberangkatan, dan agar harganya lebih murah juga dibandingkan ketika kita beli di perjalanan. Alhamdulillah nggak terasa perjalanan sudah lebih dari separuh perjalanan. Ini udah kayaknya udah deket stasiun Kroya.
Ini pemandangannya itu Masya Allah indah banget. Makanya kenapa sambil sharing, sambil cerita perjalanan ini, backgroundnya itu pemandangan dari kereta. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Kroya Station. For those of you who will end your trip at Kroya Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Nah ya, stasiun Wates ya, tepatnya aku sekarang berada di pintu masuk stasiun Wates KA Bandara. Nah, kemarin berangkat, dapat harga tiket bus kemarin Rp410.000. Nah kemudian dari Pulau Gebang itu lanjut ke stasiun Pasar Senen, kemarin menggunakan transportasi online, itu dapat harga Rp60.000. Tiba di stasiun Pasar Senen itu pukul 4 pagi. Kemudian tunggu 2 jam, tibalah kereta tujuan Wates ya. Seharusnya bisa langsung ke tujuan Lempuyangan, atau biasanya stasiun Lempuyangan, bisa stasiun Lempuyangan, tapi kemarin karena aku dapat tiket yang murah, itu tiket Bengawan, kereta Bengawan dengan kode 246. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau ini tiket yang paling murah tujuan Yogyakarta. Nah kebetulan karena kemarin mungkin cancelan orang atau orang yang membatalkan tiket, tujuan akhirnya cuma sampai ke Wates, bukan ke Lempuyangan ya. Jadi aku langsung ambil karena harganya lumayan murah dibandingkan harga tiket kereta ekonomi yang lainnya, yang rentangnya antara 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah berangkat pukul 6 pagi, kemudian tiba di stasiun Wates itu sekitar pukul 2 siang hari. Tadi aku mau coba cari kereta Paramed atau juga KA lokal atau komuter lain, ternyata tiketnya udah pada habis. Kemudian juga cari KA Bandara yang sekitar pukul 2 sampai pukul 3, tadi ada pukul 2:50, ternyata juga udah habis karena pemesanannya online. Kemarin aku sebenarnya sudah sempat cek ya, memang sudah habis, dan adanya itu pukul 4.26. Ini tiket KA Bandara dan ini yang Bengawan ya. Nah ini ada 2 tiket. Sementara untuk bus itu tidak dicetak ya, ada dalam bentuk soft file aja. Tiba pukul 2, kemudian ini sekarang lagi menunggu ke KA Bandara berangkatan pukul 2.26. Sebenarnya udah dekat ke stasiun ke Yogyakarta, itu udah dekat sebenarnya dari sini sekitar 30 menitan. Atau kita juga bisa memilih KA antar kota, tapi harganya itu malah lebih mahal dari harga tiket Bengawan ya. Dan harga yang lebih murah sebenarnya ada, tapi juga udah habis karena aku cek masih ada di harga 65.000, dan hari ini itu udah habis juga. Memang kalau mau kalau kita mau beli tiket itu memang harus dipersiapkan secara mendetail ya. Ini aku sengaja nggak beli tiket KA jarak jauh karena memang pengen coba KA lokal atau komuter lain atau juga KA bandaranya ya. Nah kebetulan ini dapat KA bandara, jadi harganya itu Rp10.000. Nah jadi berapa total keseluruhan biaya yang kuhabiskan menggunakan bus dan kereta api dari Palembang sampai ke Yogyakarta. Oke, jadi tadi dari Palembang 410.000, kemudian ditambah tiket bus 410.000, kemudian ditambah dengan ojek online kita masukkan juga itu 60.000, jadi 470.000. Nah kemudian setelah itu kita dapat tiket kereta api harganya 74.000, jadi harganya jadi 544.000, ditambah lagi dengan KA bandara 10.000, jadi 500
54.000. Itu total biaya yang digunakan untuk ke Yogyakarta menggunakan transportasi gabungan. Harga tersebut sebenarnya bisa lebih murah lagi ketika kita memesannya jauh-jauh hari. Jadi itu total biaya yang dihabiskan untuk sampai ke Yogyakarta Rp554.000. Dan berapa lama total perjalanannya? Itu dari kemarin berangkat pukul 12.15 dan sekarang itu pukul 3 ya, 3 sore. Pukul 3 sore itu teman-teman bisa hitung itu berapa jam totalnya. Tiba di stasiun Wates. Dan sebenarnya kalau misalnya tujuan kita langsung stasiun Lempuyangan, kalau kita pesan jauh-jauh hari itu jam segitu udah tiba di stasiun Lempuyangan ya. Jadi kurang lebih sekitar segitu ya teman-teman ya. Waktunya sekitar ya 23 sampai 26 jaman lah ya, ditambah waktu kita menunggu itu udah sampai stasiun Lempuyangan. Nah, jadi itulah sedikit informasi perjalanan kali ini menggunakan transportasi gabungan bus atau bus digabung dengan kereta api. Kalau di perjalanan sebelumnya aku menggunakan kereta api kapal plus lagi kereta api sampai ke Yogyakarta. Nah, dan kali ini menggunakan transportasi gabungan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.